Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di channel ini untuk kembali mengulas berita update tentang perkembangan Timnas Indonesia saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Timnas Indonesia pada malam hari ini akan menggelar laga kedua, tentunya laga penentu menghadapi Timnas Turkmenistan untuk memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U23 nanti. Nah, kita harapkan Timnas Indonesia pada malam hari ini bermain dengan maksimal, mendapatkan hasil terbaik dan bisa memberikan hasil yang positif tentunya untuk masyarakat Indonesia. Tentunya juga masyarakat Indonesia akan mendukung Timnas Indonesia U23 karena ini adalah peluang pertama Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23. Karena sebelumnya Indonesia belum pernah lolos, ya. Jadi sekarang harapan besar tertumpu pada generasi emas Timnas Indonesia saat ini. Nah, kita harapkan pelatih Sintayong menurunkan skuad terbaik ketika menghadapi Turkmenistan pada malam hari ini. Nah, di konten kali ini saya menemukan satu buah video dari Garuda Space yang judulnya Manahan Solo Memerah. Elkan Bagot sampai kirim pesan ke supporter. Turkmenistan akan menjadi korban Timnas Indonesia U23 selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah berkunjung ke channel Garuda Space, bisalah untuk dibantu di subscribe. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja reaksi videonya. Supporter berbondong pada tim Manahan Solo. Alasan Garuda Muda bisa permalukan Turkmenistan U23. Dewangga tanggapi persaingan pemain keturunan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nah, oke teman-teman, dibantu subscribe channel dari channel Garuda Space. Supporter mulai datang ya pada Stadion Manahan Solo untuk mendukung Timnas Indonesia U23. Fakta menarik datang dari antusiasme yang tinggi ditunjukkan supporter untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia U23 kontra Turkmenistan pada laga terakhir Grup K, kualifikasi Piala Asia U23 2024. Informasi tersebut diumumkan oleh PSSI melalui akun Twitter Timnas Indonesia sejak beberapa hari yang lalu. Kepastian tersebut membuat skuad asuhan Sintayong mendapatkan dukungan lebih dari 20.000 penonton di Stadion Manahan saat melawan Turkmenistan. Menariknya, Elkan Bagot yang mengetahui dukungan masyarakat tanah air pada Timnas Indonesia U23 mengaku terkejut dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada supporter. Bek keturunan tersebut tak ingin mengecewakan supporter yang rela membeli tiket pertandingan kontra Turkmenistan. Luar biasa, kami sangat berterima kasih atas dukungan yang kami dapat selama ini. Saya tidak menyangka tiket terjual habis, itu luar biasa. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik saat turun ke lapangan. Semoga kami bisa meraih kemenangan untuk membanggakan kalian. Ucap Elkan Bagot. Tak bisa dipungkiri, laga melawan Turkmenistan sendiri menjadi pertandingan penting. Sebab laga tersebut bakal menjadi penentu untuk tim Merah Putih di kualifikasi Piala Asia U23 2023. Skuad Garuda Muda sendiri sejatinya hanya butuh hasil imbang untuk mempertahankan puncak klasemen Grup K dan memastikan diri lolos ke Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar tahun depan. Namun kemenangan tetap menjadi harga mati bagi Marcelino dan kawan-kawan untuk mempertegas bahwa skuad Garuda Muda saat ini layak dianggap sebagai generasi emas Timnas Indonesia. Nah, oke teman-teman, bagaimana salah satu pemain keturunan yakni Elkan Bagot merasa optimis bahwa Timnas Indonesia U23 akan memenangkan pertandingan melawan Timnas Turkmenistan pada malam hari ini. Nah, dia meyakini dan optimis bisa membawa tim Merah Putih lolos ke putaran final. Tentunya Elkan Bagot tidak mau menyanyiakan supporter datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih. Dia akan memberikan suatu kabar gembira bahwa Timnas Indonesia akan memenangkan laga pada malam hari ini. Kita dukung terus Timnas Indonesia. Alasan Garuda Muda bisa permalukan Turkmenistan U23. Nah, ini alasan Garuda Muda bisa permalukan Timnas Turkmenistan U23 ya. Dalam motivasi tinggi. Motivasi dan kepercayaan diri pemain Timnas Indonesia U23 saat ini sedang meningkat. Pasalnya, pada pertandingan perdana Grup K kualifikasi Piala Asia U23, skuad Garuda Muda berhasil meraih kemenangan dengan skor 9-0 atas Taiwan.
Gol skuad Garuda Muda pada pertandingan tersebut dicetak Oh, oleh ini gol Marcelino Ferdinand, fantastis ya dari Pratama Marcelino Arhan, Ferdinand. Ramadan Sananta, Rafael Struik, Witan Sulaiman, Ilham Rio Fahmi, Pemain yang menjadi Elkan Bagot, andalan dan tentunya di Hoki lini Caraga. Pesta gol atas Taiwan dipastikan menambah kepercayaan diri dan motivasi skuad Garuda Muda. Hal tersebut tentunya menjadi modal bagi Pratama Arhan dan kawan-kawan ini juga gol untuk menaklukkan dari Turkmenistan. Marcelino Ferdinand ya. Kedua, kedalaman skuad. Wow, kedalaman skuad timnas Indonesia generasi Timnas emas. Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 dihuni banyak pemain berkualitas dan sudah berpengalaman bermain di kompetisi bersama klubnya masing-masing. Beberapa pemain di antaranya telah menjadi andalan di Liga 1 seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Alfian Rediwangga, Ramadan Sananta, dan Witan Sulaiman. Selain itu, ada beberapa pemain yang bermain di kompetisi luar negeri, di antaranya Elkan Bagot, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Bahkan di bangku cadangan masih ada nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Fajar Faturrahman, dan Kemang Teguh meraih emas SEA Games beberapa waktu yang lalu. Ketiga, bermain di kandang. Ya, bermain di kandang tentu optimis Indonesia semakin meninggi ya. Bermain sebagai Meningkat. tuan rumah, timnas Indonesia U23 tentunya Semakin tidak pede butuh timnas waktu Indonesia untuk U23. beradaptasi baik dengan lingkungan maupun cuaca. Selain itu, bermain di kandang membuat timnas Indonesia U23 mendapatkan dukungan dari supporter, sehingga motivasi dan kepercayaan diri pemain dipastikan bakal meningkat. Sehingga menjadi modal bagus bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan pada pertandingan pamungkas grup K kualifikasi Piala Asia U23, serta memastikan diri untuk tampil di putaran final yang akan digelar tahun depan. Hadapi persaingan pemain Nah, keturunan, ini Alfian Radewangga. buka Hadapi suara. persaingan pemain keturunan Alfian Radewangga buka suara. Kita lihat ya. Banyaknya pemain keturunan yang diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia turut mengundang perhatian talenta lokal tanah air Alfian Radewangga. Pemain serba bisa tersebut menanggapi dengan santai rencana Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang akan menaturalisasi pemain yang bisa memainkan posisi yang sama dengannya, bek tengah, bek kiri, gelandang bertahan, dan gelandang tengah yakni Jay Itzes. Dewangga yang kini mulai mendapatkan kepercayaan Sintayong tersebut mengaku tidak gentar dengan kehadiran Jay Itzes yang memiliki posisi sama dengan dirinya. Pemain andalan PSIS Semarang itu menegaskan tak merasa terancam dan siap bersaing secara sehat. Kalau saya sih sebagai pemain gak masalah, karena persaingan di sepak bola itu kan karena fair play juga. Kita buktikan di tes saja sama di pertandingan-pertandingan, ucap Dewangga. Sebagaimana diketahui, Jay mempunyai portofolio yang ini Jay mentereng Itzes ya, di sepak bola calon Eropa. pemain naturalisasi Pesepak bola terbaru Belanda dari yang timnas kini Indonesia menunjuk yang usia 23 bermain tahun serba itu bisa telah tentunya. mencatatkan 4 penampilan untuk Venezia di Serie B Italia musim ini dan membantu timnya Bermain berada di Liga peringkat Italia ke-14 di main Serie B sementara. bersama Pada musim Venezia. lalu, pemain yang mempunyai darah Indonesia dari kakek dan neneknya itu tampil apik bersama mantan klubnya Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda. Saat itu dengan 32 penampilan dan 1 golnya, Jay mengantarkan timnya finish di posisi 11 Eredivisie Belanda dengan 40 poin. Hasil dari 10 kemenangan, 10 imbang, dan 14 kekalahan. Kini menarik untuk menanti persaingan pemain keturunan dan pemain lokal di skuad Garuda. Tentu, kedalaman skuad yang dimiliki timnas Indonesia saat ini akan menguntungkan Sintayong untuk meracik strategi terbaik untuk Piala Asia 2023 mendatang. Terlebih, Sintayong sendiri menegaskan akan memberikan porsi yang sama kepada pemain yang memiliki kemampuan dan kualitas yang dianggapnya layak membela lambang Garuda di dada. Timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23 pada tahun depan. Nah, kita doakan, kita dukung Timnas Indonesia U23 yang merupakan notabene para pemain-pemain generasi emas Indonesia yang banyak dihuni oleh pemain lokal, pemain naturalisasi, pemain abroad juga. Ini lengkap Garuda Timnas ini yang akan membawa Timnas Indonesia berjaya ke depannya. Kita doakan saja semoga semakin berjaya. Nah,
Kita harapkan timnas Indonesia bermain maksimal pada malam hari ini. Nah, tadi juga ada salah satu pemain naturalisasi terbaru yakni Jay Inces yang akan segera diproses naturalisasinya oleh PSSI. Yang mana kita tahu posisi dari Jay Inces ini bisa bermain di berbagai posisi yakni di gelandang maupun di lini pertahanan. Nah, semoga saja PSSI cepat memproses proses naturalisasi dari Jay Inces untuk bisa memperkuat timnas Indonesia nanti di ajang Piala Asia 2024. Nah, buat teman-teman yang mempunyai masukan serta saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.